Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 4 kelas Gizi C 2019 akan mempresentasikan hasil dari pernapasan yang akan dimulai dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Kasus seorang Bapak V, wira swasta, sosial ekonomi menengah, usia 35 tahun, masuk RS, dengan keluhan batuk darah 2 hari, keringat dingin dan menggigil, batuk berdahak 10 hari. Hasil pemeriksaan, berat badan 45 kg, BB biasanya 55 kg, tinggi badan 170 cm, HB 12,3 gram per DL, leukosit 8,47 ribu per U. Hematokrit 38%, mikrobiologi pulasan, tahan asam BTA1+, pemeriksaan klinis, nadi 81 kali per menit, PX, mengeluh batuk kering dan sesak, keringat dingin, nyeri perut sebelah kiri atas. Terapi obat yang diberikan adalah DOTS. Daftar obat terstandar untuk TBC terdiri dari rifampicin, CNTH butol, dan INH. 1x3 selama 6 bulan, tidak boleh berhenti minum obat sama sekali. Berikut adalah kebiasaan makan, sering makan dan minuman manis, makan gorengan, namun tidak makan gorengan lagi semenjak 2 minggu terakhir karena membuat sesak. Pagi pukul 6, teh manis 1 gelas, pukul 7 nasi uduk isi tempe orek, siang nasi sayur bening, tempe, tahu, ayam goreng, malam nasi soto ayam, sup udang. Identifikasi kasus, nama Tuan F, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis TBC, pekerja wira swasta, data objektif, BB 48, BB biasa 55, tinggi badan 170, MT 16,6, termasuk kurus berat. Kategori kurus berat 17,0. Hasil pemeriksaan laboratorium Tuan F bisa dilihat seperti itu. Lanjut. Hasil pemeriksaan awal klinis, nadinya normal, suhunya normal, tekanan darah rendah. Hasil pemeriksaan awal fisik, batuk darah ada, maksudnya kayak mempunyai penyakit dalam diri dia, ada batuk darah, keringat dingin, batuk kering, sesak, nyeri perut. Data subjektif, keluhan batuk darah 2 hari, keringat dingin dan menggigil, batuk berdahak 10 hari, batuk kering dan sesak, nyeri perut sebelah kiri atas. Riwayat makanan, berikut ada kebiasaan makan. Sering makan dan minuman manis, gorengan, terus semenjak 2 hari terakhir berhenti karena sesak. Pagi jam 6 sering minum teh manis 1 gelas, pisang ambon 1 buah, pukul 7 nasi uduk isi tempe orek, bihun telur semur, siang nasi sayur bening, tempe tahu orek, ayam goreng, malam nasi soto ayam, kerupuk udang. Terapi obat yang diberikan adalah DOTS, daftar obat standar untuk TBC, terdiri dari rifampicin, entabutol,
dan INH 1 kali selama 6 bulan. Tidak boleh berhenti minum obat sama sekali. Campuran salbutin tab 3 kali 1, sitasimin dan CTM. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya perencanaan dan implementasi gizi. Yang pertama ada asesmen antropometri. Berat badannya ada 48 kilo, panjang badannya 170 cm, dan IMT-nya 16,6 termasuk kurus berat. Biokimia, hemoglobinnya 11,1 gram per dl, leukosit 8,47 ribu per ml, hematokrit sama dengan 38%, SGOT 13, SGPT 9. Di sini ada fisik klinis, bahasa tubuh, bentuk darah 2 hari, keringat dingin dan menggigil, batuk berdahak 10 hari, batuk kering dan sesak, nyeri perut sebelah kiri atas. Lalu tanda-tanda vital yaitu nadi 81 kali per menit normal, tekanan darah 110/90 mmHg rendah, suhu 36,5 derajat normal. Selanjutnya dietary history ada 2 yaitu perilaku makanan dan pengobatan, dapat dilihat pada slide berikut. Lalu selanjutnya ada riwayat personalnya, yaitu jenis kelamin sama dengan laki-laki, umur 35 tahun, keluhan pasien sering mengalami batuk kering dan sesak, keringat dingin, nyeri perut sebelah kiri atas, pekerjaan wira swasta. Lanjut identifikasi masalah berdasarkan data antropometri, Tuan F memiliki status gizi kurus atau underweight. Berdasarkan data biokimia, Tuan F memiliki hemoglobin yang rendah. Berdasarkan data fisik klinis tersebut dapat diketahui bahwa Nyonya L memiliki keluhan yaitu batuk darah 2 hari, keringat dingin dan menggigil, batuk berdahak 10 hari, batuk kering dan sesak, nyeri perut sebelah kiri atas. Kemudian tanda pita menunjukkan tekanan darah tidak rendah dan nadi normal, dan suhu Tuan F masih dalam keadaan normal. Berdasarkan data dietary history tersebut, bahwa Nyonya L memiliki kebiasaan makan yang kurang baik dan di mana ia sering menunda makan, sangat suka mengonsumsi sering makanan atau minuman manis dan makan makanan gorengan, dan kemungkinan ada interaksi makanan dengan obat. Berdasarkan data riwayat personal tersebut dapat diketahui bahwa Tuan F merupakan seorang wira swasta yang memiliki keluhan yaitu sering mengalami batuk kering dan sesak, keringat dingin, nyeri perut sebelah kiri atas. Selanjutnya diagnosa gizi yaitu NC32, kehilangan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan dengan pengukuran antropometri ditandai dengan berat badan 48 kg dengan IMT 16,6 atau kurus berat. Oke, selanjutnya NC22, perubahan nilai laboratorium terkait permasalahan gizi berkaitan dengan penyakit infeksi TB yang ditandai dengan nilai hemoglobin dan hematokrit yang rendah. NB11, kurangnya pengetahuan terkait gizi yang berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan bahan pangan yang salah ditandai dengan riwayat makan yang kurang baik. NI12, asupan energi tidak adekuat berhubungan dengan penyakit infeksi ditandai dengan Tuan F yang suka mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis dan juga makan makanan gorengan. Baik, selanjutnya di bagian intervensi yaitu terapi diet. Tujuan diet memenuhi kebutuhan energi dan protein guna untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Kedua, memperbaiki jika ada kekurangan gizi yang terjadi akibat dari
penyakit yang diderita oleh si pasien, kemudian meningkatkan berat badan hingga mencapai status gizi normal. Selanjutnya, prinsip dan syarat diet. Energi tinggi yaitu 40-45 kcal per kilogram berat badan, kemudian protein tinggi yaitu sekitar 2-2,5 kilogram berat badan atau 15% dari energi, kemudian lemak cukup 10-25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup yaitu sisa dari total energi atau protein dan lemak, kemudian vitamin dan mineral cukup sesuai AKG. Zat gizi mikro yang penting bagi pasien tuberkulosis yaitu vitamin E, C, D, B6, zinc, Fe, kalsium. Kemudian makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Kondisi tertentu, diet dapat diberikan secara bertahap sesuai kondisi atau status metabolik. Selanjutnya, intervensi terapi diet, preskripsi diet. Yang pertama, makanan yang diberikan mengandung energi tinggi dan protein tinggi, kemudian bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan makan si pasien. Selanjutnya, frekuensi makan dapat sampai 6 kali makanan utama dengan porsi kecil yang padat gizi. Makanan padat gizi dapat dibuat dengan menambahkan susu, telur, tepung minyak, santan, dan lain-lain dalam makanan. Kemudian, makanan berkuah atau banyak cairan. Utamakan sumber karbohidrat kompleks, misalnya nasi, kentang, mie, bihun, roti. Hidangan makanan menarik dan mengundang selera makan bila mengkonsumsi susu 2-3 gelas per hari. Konsumsi sayur dan buah sebanyak 5-6 porsi per hari, kemudian hindari pengolahan makanan dengan digoreng, terlalu manis, terlalu asam, es, dan pedas atau merangsang lainnya seperti teh dan kopi karena akan merangsang batuk. Kemudian hindari alkohol. Intervensi untuk terapi edukasinya itu tujuan umum memberikan edukasi atau pemahaman kepada si pasien atau keluarga untuk menerapkan pola makan yang sehat dan hidup bersih. Tujuan khususnya mengerti dan memahami prinsip diet ATPT dan pola makan yang sesuai dengan keadaan pasien saat ini, kemudian penyembuhan penyakit TBC pada pasien, memilih makanan yang tepat dan sesuai. Kemudian mengurangi konsumsi gorengan dan makanan yang mengandung minyak berlebih, menaikkan berat badan sampai mencapai status normal, dapat menjalankan diet yang dianjurkan dengan benar. Selanjutnya, sasarannya yaitu pasien dan keluarga, waktu edukasi sekitar 30 menit, tempatnya di Poligizi dengan metode konseling gizi, media yang dapat digunakan yaitu berupa booklet ataupun poster. Kemudian untuk materi, materi dalam penyuluhan yaitu seperti hubungan gizi dengan penyakit tuberkulosis, gizi seimbang pada tuberkulosis, pemilihan bahan makanan, keamanan makanan, interaksi obat dan makanan, mengenal tanda-tanda risiko gizi. Kemudian evaluasi memberikan kuesioner kepada pasien mengenai terapi diet dan bahan makanan yang dianjurkan serta dilarang untuk memastikan bahwa si pasien paham bagaimana diet yang baik berdasarkan penyakit si pasien. Lanjut. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Untuk antropometri, memperhatikan berat badan pasien dikarenakan berat badannya tergolong kurus berat dalam golongan berat, maka dianjurkan untuk menaikkan berat badan hingga berat badan pasien menjadi normal kembali dengan monitoring berat badan minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya, untuk biokimia, monitoring dan evaluasi membandingkan hasil pemeriksaan laboratorium pasien dengan hemoglobin yang rendah dan hematokrit yang rendah. Hal ini harus diperhatikan supaya hasil pemeriksaan berikutnya dalam keadaan normal. Salah satu indikator pengobatan tuberkulosis adalah peningkatan berat badan dan protein rendah. Selanjutnya, fisik. Memperhatikan keadaan pasien yang mengalami batuk berdarah, keringat dingin, menggigil, batuk berdahak, kering dan sesak, disertai nyeri perut di sebelah kiri atas. Hal ini diperhatikan agar pasien tidak mengalami keluhan tersebut. Berikutnya yaitu klinis untuk pemeriksaan tekanan darah dalam golongan rendah dan harus ditangani agar meningkatkan kadar Hb pasien kembali normal. Selanjutnya ada asupan, membandingkan asupan makanan pasien. Dianjurkan supaya pasien tidak mengonsumsi makanan yang manis dan gorengan, dan pasien akan dimonitoring asupan makan per hari. Berikutnya, yang terakhir,
yaitu perilaku, membandingkan keadaan pasien setelah diberi asuhan gizi, dan pengetahuan mengenai informasi penyakitnya. Dan pasien memahami dan melaksanakan terapi diet apa saja yang harus dihindari dan dianjurkan untuk keadaan si pasien sekarang. Lanjut. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan kebutuhannya. Kami menggunakan rumus Mifflin dengan hasil 1512,5 yang dikalikan dengan PAL, hasilnya 1966,25 kilokalori. Protein 15%-nya yaitu 73,73 gram, lemak 25%-nya yaitu 54,62 gram, karbohidratnya 60%, hasilnya 254,94 gram. Selain itu ada zat gizi mikro, zinknya 11 mg, Fe 9 mg, kalsium 1000 mg, vitamin A 650 Re, vitamin C 90 mg, vitamin D 15 mcg, vitamin B6 1,3 mg. Lanjut. Untuk perencanaan menunya, makan pagi kami memberikan nasi putih dengan lauk gurami asam manis, tahu rebus, sup sayur, dan buah pepaya. Dengan total energi 550,7, karbohidrat 77,4, protein 29, lemak 14,7, kalsium 514,3, besi 6,23, seng 2,5, vitamin A 19, vitamin C 51,7. Selingan pagi kami memberikan bubur sumsum dengan total energi 277,3, karbohidrat 55,4, protein 3,1, lemak 5,2, kalsium 38, besi 1,19, seng 8,36, vitamin A tidak ada, vitamin C 1. Makan siang, kami memberikan nasi putih, ayam kalasan, tempe goreng, sayur bening bayam, dan buah jeruk dengan total energi 494,5, karbohidrat 59,1, protein 23,1, lemak 13,6, kalsium 572, besi 7,6, seng 2,7, vitamin A 7, vitamin C 90. Lalu selingan sore kami memberikan smoothies pisang dengan hasil energi dengan hasil energi 250,4, karbohidrat 40,5, protein 7,53, lemak 6,8, kalsium 283,5, besi 2, seng 0,7, vitamin A 61, dan vitamin C 10,4. Pada makan malam, kami memberikan nasi putih, sup daging, cah jamur, dan buah semangka dengan total karbohidrat dengan total energi 352,4, karbohidrat 63,3, protein 10,1, lemak 4,5, kalsium 179,4, besi 3, seng 1,31, vitamin A 50,5, dan vitamin C 6,3. Jadi total keseluruhannya energi 1925,3, karbohidrat 295,7, protein 72,83, lemak 44,8, kalsium 1587,2, besi 20,02, seng 38,07, vitamin A 137,5, dan vitamin C 159,4.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, di sini karena kasusnya sama, jadi langsung ke identifikasi kasus. Jadi perbedaan dari kelompok kami itu cuman dalam penyajiannya. Dan ini, tekanan darah. Di sini kan tekanan darahnya rendah, itu seharusnya normal, ada kesalahan. Jadi beda dari kelompok sebelumnya. Lalu selanjutnya masuk ke asesmen, di mana antropometri itu tidak ada yang berbeda sama. Next. Nah, di sini tadi perbedaannya di SGOT dan ini sebenarnya adalah bukan SGOT yang bawahnya ya. Itu salah kayaknya di situ. SGPG, GPT. Yang SGPT itu perbedaannya di kelompok sebelumnya nggak dijelasin dia nilai normalnya berapa gitu. Next. Kalau di riwayat personal mungkin cuma ada beberapa penambahan aja yang sebelumnya nggak dimasukin sama di kelompok sebelumnya. Terus pun tadi ada yang keluhan pasien itu di kelompok kami nggak ada, tapi di kelompok sebelumnya ada. Lanjut next. Untuk dietary history di sini perbedaannya kami menghitung dari analisis recall-nya, jadi didapatkan kalau total asupan energi si pasien itu hanya memenuhi 69,25% dari kebutuhannya. Yang nanti analisis recall-nya akan kami paparkan juga. Dan juga ada penambahan-penambahan dari kode-kode lainnya. Boleh next. Nah, di riwayat personal ini yang tadi perbedaannya yang dibilang Suci tadi di tekanan darah, kami mendapatkan kalau tekanan darahnya itu normal sesuai dengan referensi yang kami dapatkan, yaitu kurang dari 120 per 80 mmHg. Boleh next. Nah, di diagnosa gizi mungkin tadi banyak juga beberapa yang nggak tahu ya kurang atau gimana. Mungkin nanti bakal kita samain lagi biar lebih lengkap. Mungkin ada yang kami nggak cantumkan, tapi dicantumkan di kelompok sebelumnya, atau yang kami cantumkan dan kelompok sebelumnya belum dicantumkan. Next. Selanjutnya untuk interferensi terapi diet, untuk tujuan diet, prinsip dietnya itu berbeda dari kelompok sebelumnya, tapi kelompok sebelumnya lebih lengkap sih dari kelompok kami, dan mungkin akan dilengkapi juga. Untuk intervensi terapi dietnya, syarat diet itu sama aja dengan yang kelompok sebelumnya, tapi kami kurang mencantumkan untuk nominalnya. Terus untuk preskripsi diet lebih yang kelompok sebelumnya itu lebih banyak menurut saya. Tapi untuk perhitungan energi, mungkin ini aku mau tanyain soalnya berbeda dari rumus. Untuk kelompok sebelumnya itu kenapa referensinya dari mana untuk menggunakan BBI di rumus Mifflin? Gini Kak,
kami masukkan BBI karena si pasien ini kan berat badan aktualnya itu rendah. Jadi karena menurut kami agar pengobatan penyembuhannya itu cepat, jadi masukkan BBI biar berat badannya itu normal. Biar disesuaikan sama kebutuhan gitu, Kak. Aku juga nggak tahu ya benernya yang mana, cuman kami ngikutin dari yang memang rumus Mifflin, tapi dapat hasilnya itu 1.372,5. Kenapa PAL-nya 1? Karena dia di rumah sakit ya. Jadi Iya, PAL-nya kami buatnya 1,3 juga. 1,3. Oh, terus ini mungkin karena dari awalnya udah beda berat badannya, ya udah berarti protein, lemak, karbonya udah ngikutin beda juga gitu kan. Iya. Aku mau nambahin dikit, Kak Desi. Iya, lanjut. Kenapa kita pakai yang BB aktual 48, kenapa nggak BBI-nya? Karena pertama mungkin benar juga di kelompok Kak Bestari buat mengejar status gizinya kan, soalnya dia kurang. Tapi saat ini intake makanannya itu masih sangat jauh. Jadi kalau kita langsung kasih makanan yang besar, takutnya sama aja dia nggak bisa ngabisin gitu. Jadi kalau menurut kami lebih baik yang seperti dia makan biasa dulu sampai makan asupannya itu udah bagus, baru kita ke program peningkatan berat badannya. Gitu sih kenapa kami pilih yang BB aktual. Gitu Iya. Kak Bes. Iya, Untuk oke, Kak. tahap gitu. Nah, tujuan dan sasarannya itu masih sama, tujuannya memberikan edukasi kepada pasien dan sasarannya itu kepada pasien dan keluarga. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi samanya aja. Apa ini Bill? Aturannya itu preskripsi diet. Iya, ini aturannya di preskripsi diet tadi. Terus untuk recall, ini yang dibilang Nia tadi, ini kami menyajikan recall. Jelaskanlah Nia. Ya, jadi kan dari kasusnya itu dikasih tahu si bapaknya itu makannya apa aja, jadi nggak mungkin kalau nggak kita analisis. Jadi yang udah kami analisis itu didapatin kalau si bapaknya itu asupan energinya itu kurang, dia cuma memenuhi 69,25% dari kebutuhannya. Tapi untuk karbohidratnya cukup karena dia udah memenuhi 104%. Dan untuk protein dan lemaknya juga masih sangat kurang karena di bawah dari 50%. Ini kami buat recall-nya dari nilai gizinya itu bersumber dari pedoman gizi seimbang. Yang dimana kalau setiap porsinya itu kan memang udah ada beratnya. Jadi kita nggak menerka-nerka kira-kira berapa dari berat yang dimakan oleh si bapak. Udah tinggal pakai proporsi dari yang pedoman gizi seimbang aja. Boleh next. Ini kalau menu bahasan Iza. Silakan Zah. Oke, untuk menu kami di sini pakai makanan lunak karena berdasarkan sumber literatur yang kami baca, untuk pasiennya dia kalau misalnya batuk diberikan makanan lunak. Kenapa hanya makanan lunak? Karena tadi kan sesuai hasil recall ya, itu asupannya udah terpenuhi sekitar 69%. Jadi nggak perlu diselingin sama makanan enteral juga. Jadi di sini diberikan makanan lunak dalam porsi kecil, tapi frekuensinya sering, sehingga kami buat di sini ada 6 kali makan.
Untuk sarapan itu ada nasi tim, omelet, tumis labu siam, pisang ambon, sama susu. Jadi di menu kami itu bedanya sama kelompok sebelumnya tadi, kami di sini double protein hewaninya karena di sini dia makanan lunak tapi pakai diet ETPT. Jadi didabelkan dia untuk protein hewaninya. Untuk selingan pagi itu ada bubur kacang hijau. Di makanan siang itu ada mashed potato, terus ada bistik daging dan tempe, kemudian ada chicken teriyaki, terus ada satup sayuran, pepaya, dan air putih. Selingan sore itu diberikan puding buah dan juga susu lagi. Untuk makan malamnya diberikan nasi tim, terus ada sup ikan, rola tahu telur, capcay, jeruk, dan air putih. Kemudian diberikan tambahan susu untuk makanan yang keenamnya. Itu aja sih bedanya. Oke, jadi sekian dari presentasi kami. Jadi mau gimana nih teman-teman? Mungkin kita udah tahu perbedaan dari kedua kelompok. Jadinya nanti mungkin kita bisa saling share PPT kali ya. Gimana? Untuk melihat perbedaannya, atau itu kita harus benar-benar sama atau gimana isinya? Kalau Atau menurutku setelah kita saling kayak gini, kayak udah tahu gitu loh kelemahannya. Jadi perbaiki sendiri-sendiri aja dulu nggak. Soalnya kalau misalnya sama pun kan ada kelebihan masing-masing di antara kayak penyajiannya itu udah beda gitu. iya, kan? maksudnya juga- kayak yang udah kita diskusiin ini jadi sama gitu. Kalau di penyajian ya itu kreativitas masing-masing kan. Cuman kan tadi banyak koreksi juga dari kelompok kita ataupun dari kelompok KB Sari. Jadi itu harus kita samakan persis atau pakai koreksi masing-masing. Itu terserah deh. Terserah gimana keputusannya. Berarti nanti kita saling share itu aja ya. Boleh. Oke, sudah baiklah kita tutup. Silakan hidupkan kameranya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.